Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemaparan berkaitan dengan rekapan kehadiran dan perhitungan tunjangan, potongan, dan upah lembur karyawan PT MSDM Kopi Bahagia dalam rangka memenuhi tugas portofolio saya. Baik, kita langsung ke slide pertama. Maaf. Nah, di slide pertama ini, saya menampilkan rekap kehadiran karyawan PT MSDM Kopi Bahagia. Data yang diterima untuk urutan namanya tidak berurutan, maka dari itu saya membuat rekapannya berurutan dari abjad A ke abjad Y. Nah, di dalam presensi diperlihatkan bahwa ada 30 hari, yang mana ada 8 hari libur dan 22 hari kerja. Nah, di tugas 1, kita juga sudah diminta untuk merekap dengan menginput beberapa keterangan, yaitu ada sakit, cuti, izin atau pulang awal, mangkir, terlambat, dan lembur. Nah, di sini saya tambahkan dinas, karena pada data presensi karyawan ada keterangan dinas. Nah, adapun total hari kerja adalah total hari kerja yang sudah dihitung berdasarkan keterangan karyawan. Jadi ada yang memang total hari kerjanya tetap sama dengan hari kerja, ada yang berkurang. Di sini contohnya ada Iris Kanari, hanya 18, oh ternyata dia melakukan mangkir kerja selama 4 hari, sehingga total hari kerjanya tidak full 22, tapi hanya 18. Kemudian di bagian lembur, ini sebenarnya mungkin tidak tepat di setengah atau tidak berbentuk bilangan bulat di 16 jam. Sebenarnya ada 16 jam sekian menit, 18 jam sekian menit, tapi berdasarkan arahan kami lakukan pembulatan. Begitu. Nah, di tugas 2, kita diminta untuk menghitung tunjangan tidak tetap dan potongan serta upah lembur dari karyawan. Nah, di sini saya tidak akan paparkan semua, karena untuk lengkapnya sudah ada di file tugas 2, itu dari karyawan 1 sampai ke 20 sudah ada semua. Nah, di sini saya ambilkan cuplikan-cuplikan kasus-kasus yang berbeda. Nah, untuk di slide ini, kasus yang pertama yang dipertemukan adalah perhitungan pada karyawan yang tidak ada sakit, izin, mangkir, dinas, dan lembur. Nah, di sini ada karyawan, saya ambil contoh Ayuzawa Misaki, di mana kita ketahui gaji pokoknya sebesar 4 juta, tunjangan makan 15.000, tunjangan transport 15.000, potongan terlambat 25.000, potongan izin dan pulang cepat 15.000, karena keterangannya adalah setengah dari tunjangan makan dan tunjangan transport. Jadi saya jumlahkan 15.000 dengan 15.000 dibagi 2, jadi dapat angka 15.000. Kemudian upah lembur dari perhitungan gaji pokok dibagi 173. Nah, sehingga muncullah angka 23.121 rupiah. Nah, untuk Ayuzawa Misaki, kehadiran full, tidak ada keterlambatan, dan tidak ada izin maupun pulang cepat, sehingga gaji yang didapat sebesar sekian, 4.660.000. Nah, kita bandingkan dengan case selanjutnya. Di case selanjutnya, kita melakukan perhitungan pada karyawan yang ada keterlambatan dan izin. Sebagaimana peraturan di
PT MSDM Kopi Bahagia ini bahwa keterlambatan dan izin itu ada potongannya. Di sini saya mengambil case Hinata Hyuga, gaji pokoknya sama di besaran 4 juta, kemudian tunjangan makan, transport, potongan terlambat dan potongan izinnya sama, upah lemburnya juga sama. Yang membedakan dengan Ayuzawa Misaki adalah di sini Hinata terlambat, ada satu hari di mana Hinata terlambat dan ada satu hari di mana Hinata pulang cepat. Sehingga di sini ada perhitungan potongan dari tinggal dikalikan saja dengan berapa hari dia melakukan keterlambatan dan pulang cepat. Ternyata di sini satu pulang cepat, satu terlambat. Besarannya sekian, sehingga 4 juta tambah tunjangan makan, tunjangan transport, dikurangi potongan terlambat, dikurangi potongan izin dan pulang cepat, akhirnya didapatkanlah besaran sekian. 4.620.000 rupiah. Ada selisih 40.000 dibandingkan dengan Ayuzawa Misaki. Oke. Di case ketiga, di sini kita melakukan perhitungan pada karyawan yang ada sakit, cuti, izin, terlambat, dan lembur di hari kerja. Nah, di sini saya mengambil hitungan gaji untuk Yuzuki Eba, di mana dalam keterangannya dia melakukan cuti sebanyak 5 kali, sakit 1 kali, sehingga pada akhirnya jumlah total hari kerjanya itu hanya 16. Berarti kan ada sekitar 6 hari di mana dia memiliki keterangan lain yang membuat dia tidak berhak untuk mendapatkan tunjangan makan dan tunjangan transport. Nah, selain itu ternyata Yuzuki Eba beberapa hari melakukan keterlambatan, kemudian ada juga beberapa kali melakukan izin atau pulang cepat. Begitu. Sehingga untuk perhitungannya tinggal gaji pokok tambah tunjangan makan tambah tunjangan transport dikurangi terlambat dan potongan izin pulang cepat. Kemudian ini ditambah dengan lembur. Yuzuki Eba dalam periode ini memiliki total jam lembur sebanyak setengah jam, 0,5 jam. Untuk perhitungan lembur Yuzuki Eba, karena ini di hari kerja, maka faktor yang digunakan adalah jam pertama itu faktor pengalinya sebesar 1,5 dikali upah lembur, kemudian untuk jam seterusnya dikalikan dengan 2 kali upah lembur. Tapi di sini karena hanya ada hanya setengah jam, maka hanya masuk di kolom pertama saja, yaitu di jam pertama dengan besar 0,5 setengah jam dikali 1,5 dikali besaran upah lembur didapat angka sebesar 17.341. Maka inilah hasil perhitungan upah lembur untuk Yuzuki Eba yang melakukan lembur sebanyak setengah jam di hari kerja. Nah, untuk selanjutnya ada case perhitungan pada karyawan yang ada sakit, cuti izin, terlambat, dan lembur di hari libur. Jadi perbedaannya dengan sebelumnya adalah sebelumnya lembur dilakukan di hari kerja, dan untuk kasus ini lembur dilakukan di hari libur. Di sini saya ambil case-nya Hiyori Iki, di mana Hiyori Iki melakukan atau melakukan lembur sebanyak 16 jam, yaitu di Sabtu kedua dan di Sabtu ketiga, insya Allah. Sehingga totalnya 16 jam. Di Sabtu pertama, total waktu lembur Hiyori Iki itu sebesar 10 jam.
Kemudian di Sabtu berikutnya sebesar 6 jam. Nah, untuk perhitungan lembur Yuzuki, sorry, ini bukan Yuzuki Eba ya, tapi Yoriki. Nah, belum diganti. Faktornya menjadi berbeda dengan yang di hari kerja. Kalau misalnya di hari kerja, faktornya itu seperti ini. Di jam pertama itu jumlah jam pertama dikali 1,5 dikali upah lembur, kemudian jam 2 dan seterusnya 2 kali upah lembur. Nah, untuk di hari libur, karena ini kerjanya 5 hari seminggu, maka faktor yang digunakan adalah yang pertama 8 jam pertama itu 2 kali upah lembur, kemudian jam ke-9 itu 3 kali upah lembur, dan jam ke-10 dan 11 itu 4 kali upah lembur, sehingga didapatkan hasil sekian. Kemudian total upah lemburnya sebesar sekian. Kemudian kita masukkan ke perhitungan gajinya, sehingga didapatkanlah gaji di periode ini Yoriki mendapatkan sebesar 5.429.235 rupiah. Oke, sekian dan terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan penjelasan ini juga selain membantu saya untuk lebih memahami materi, juga bisa bermanfaat untuk orang yang melihatnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.